Dunia spiritual itu yang berjasa mendirikan negara Islam yang disebut Al-Ayyubiyah. Masih ingat Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, belajar sifat 20, Allah wujud qidam baqa. Dia yang kemudian kumandangkan di semua masjid. Sebelum subuh bacakan Allah wujud qidam baqa, dinyanyikan dengan suara-suara yang indah di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi, dia mengambil alih Al-Azhar yang tadinya Syiah. Itu Syiah. Syiahnya Syiah kebatinan, bukan Syiah yang Iran hari ini. Itu Al-Azhar diambil alih dan Mesir dikuasai tanpa perlu perperangan. Kenapa? Kemajuan taktik dia, karena kebetulan rektor kita S2-nya berkaitan dengan keamanan. Itu Salahuddin Al-Ayyubi kuliah keamanan zahir dan batin kepada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya Al-Qutub Al-Kabir Qudayb Al-Ban Al-Majzub. Itu wali Majzub. Tahu wali Majzub? Tokoh spiritual yang memerankan kemabukan cinta. Orang mabuk kayak orang gila. Tugas dia cuma satu, dapat tugas dari Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menguji ahli-ahli fikih. Orang-orang, pejabat-pejabat, hakim-hakim, ahli hadis itu diuji. Apa yang diuji batinnya? Berprasangka baik atau berprasangka buruk. Suatu kali Qutayb Al-Ban itu sengaja sholat di satu masjid di Khurasan. Tapi sholatnya diam-diam. Ketika dia selesai sholat, dia kemudian pergi ke depan Masjid Jami'. Di Masjid Jami' ada tokoh mirip-mirip seperti Pak Ketua MUI kita ini. Cuma umurnya lebih muda dari beliau. Kalau beliau sudah melewati masa itu. Maksudnya semua ketua ada di beliau. Ketua ini. Itu ada pada orang yang jadi imam di masjid. Cuma kisahnya lain. Kalau Pak Ketua MUI datang aman-aman aja. Orang ini datang melihat Qutayb Al-Ban, apa kata dia? Ini makhluk apa ini? Di depan masjid, Qutayb Al-Ban, tapi jangan ditiru. Dia buang air kecil berdiri dan tidak istinja. Padahal dia istinja. Cuma dia tidak perlihatkan dirinya istinja. Dia berpakaian seperti Ibnul Haisam tadi sedang menggila. Lalu ketika orang qomat, dia tidak masuk masjid. Ya alasannya ada, saya sedang tidak suci. Tidak boleh masuk masjid. Ketika si imam segala ketua ini masuk masjid dan jadi imam, di dalam sholat mulai dari takbir sampai assalamualaikum yang terbayang oleh dia cuma wajah orang yang tadi buang air kecil di depan masjid. Dan dia sudah menyiapkan siasat. Karena ternyata salah satu jabatan dia adalah Qadil Qudat, Hakim Agung. Apa kata dia? Saya akan sidang orang ini di tempat. Berarti lagi sholat, orang ini sedang menyiapkan undang-undang untuk menjerat Qutayb Al-Ban. Lagi sholat, yang dia sembah adalah Qutayb Al-Ban. Apa buktinya? Nah ini cara cek sholat kita ini benar atau tidak. Ba'da assalamualaikum, dia langsung berdiri menerobos jamaah. Kata Imam Ahmad Al-Kattani, ciri-ciri sholat seseorang tidak diterima, ba'da sholat dia langsung mengejar yang dia pikirkan di dalam sholatnya. Dari hal-hal duniawi. Ada orang kepikiran handphone lagi bunyi dalam sholat. Assalamualaikum langsung buka handphone. Itu sholatnya gak terima tuh. Kenapa? Selama sholat dia ingat handphonenya. Ada yang ingat apa? Ingat mau ceramah. Nah ini hati-hati, ini bulan Ramadan nih para kiai kan banyak proyeknya. Ya. Biasanya ceramah sebelum tarawih atau setelah tarawih? Ada yang setelah, tapi yang pasti setelah Isya. Itu problem. Kadang-kadang di dalam sholat menyiapkan bahan lagi mau ceramah.
Yang ketawa pengalaman. Termasuk saya. Saya juga pengalaman begitu. Betul, dia tembus sampai keluar, dia panggil, "Hei, Fulan, kamu siapa?" Ini orang gila, tapi dia tahu, "Ana Qutaib Alban." Berarti dia bukan orang gila. Dia majzub, dia sedang memerankan kegilaan. Apa kata dia? "Tazandaqta." Kamu telah berbuat zindik, sesat dan menyesatkan. Mengganggu orang sholat. Lagi sholat dia batuk-batuk. Mengganggu. Ini hati-hati nih bapak-bapak yang marah-marah ke anak-anak cuma karena anak-anak main petasan di luar. Ya, ini 11-12 dengan segala ketua zaman dulu ini. Ya, kecuali ketua yang depan kita, enggak begitu ya. Akhirnya sang hakim agung ini bertanya, "Wahai Qutaib Alban, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan suatu hal-hal yang kefasikan?" Sebutkan semua kesalahannya yang tadi dia siapkan di dalam sholat. Apa jawaban Qutaib Alban? "Wahai Tuan Qadhi, hal kullu ilmillah tadri." Barangkali begitu. Hal alimta kulla ilmillah. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? "Oh la adri kulla ilmin lillah." Saya tidak tahu semua ilmu Allah. Masuk dia. Kata Qutaib Alban, "Wahai Tuan Qadhi, ilmu yang kau tidak tahu itu ada di dalam dadaku. Apa yang aku lakukan itu berdasarkan ilmu yang separuh yang kau tidak tahu itu." Barulah Tuan Qadhinya diam. Kisah ini masyhur sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Maka beliau jadi mentornya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekelas Salahuddin, seorang wali, seorang panglima, seorang ahli fikih, ahli akidah, itu masih butuh seorang pembimbing rohani. Kalau dalam bahasa kesufiannya disebut mursyid, murabbi dalam bahasa pergerakan, dalam bahasa kekinian, karena masuk ke bab asrul hadis, perspektif modern kita sebut mentor. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi, dialah pertama kali orang yang memenangkan perang salib. Benar nggak? Walaupun itu cuma sebentar, habis itu kalah lagi. Meninggal dia selesai lagi. Kenapa? Karena dia berguru kepada kekasih-kekasih Allah, sufi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri gerakan spiritual Qadiriyah.